Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang pergerakan dari EV token. Nah, jadi EV token hari ini juga ikut ya kena trigger karena pergerakan market Bitcoin yang lagi naik. Naiknya cukup tipis 2,24%, sekarang ada di kisaran harga 2.600-an. Nah, kita masuk ke chart dari Efinity dengan kode EV. Ini aku pakai di OKX untuk informasi yang kita bisa tangkap. Dan kalau dari dolarnya sendiri itu ada di kisaran harga 0,1815 untuk saat ini. EV mengalami peningkatan yang cukup tipis 2,54%. Nah, dari pergerakan harga saat ini sebenarnya EV itu sudah bisa dibilang breakdown dari area resistance yang kuat di sini ada di 0,26 dan berarti sudah mengalami penurunan yang sebentar ya sekitar 30% lah, lumayan dalam untuk penurunannya. Dan kita akan lihat EV dari sudut yang lebih besar dulu. Ini adalah EV di time frame 1 hari teman-teman. Nah, di 1 hari EV sebenarnya sudah pernah mencapai titik-titik tertingginya itu sampai di $2. Bahkan ketika dia pertama listing di OKX itu diperdagangkan di harga $3. Cuman harganya drop bahkan sampai ke 0,8 gitu. Jadi di sini ya sampai turunnya cukup dalam nih. Ini bukan tanda yang bisa dibilang bagus sih untuk EV. Karena penurunan yang terjadi itu bisa sampai ke 0,7 ya, 0,7 0,8. Dan karena market kripto secara umum itu lagi pada turun, lagi masuk ke fase winter, dan saat ini EV juga terkena imbasnya teman-teman. Makanya pergerakannya cenderung turun ya dari tahun 2021 kemarin. Sekarang drop ya di tahun 2022 dan ini merupakan fase yang wajar. Lalu seperti apa untuk EV ke depannya? Nah, kalau kita lihat di sini EV udah nggak punya area support yang memadai. Area sebelumnya memang EV ini dalam tren yang turun teman-teman. Dan ini bukan tanda yang bagus untuk sebuah kripto. Nah, untuk posisinya saat ini area support yang beberapa kali dibuat oleh EV itu adalah di kisaran 0,592. Ini merupakan area yang kuat lah untuk EV. Dan satu lagi di sini dia sempat bikin shadow yang panjang banget di $0,1 yang bisa menjadi titik support berikutnya untuk EV. Nah, untuk titik resistance itu ada di kisaran 0,27. Ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk EV. Bila mana EV berhasil naik dari level saat ini ke level 0,27, ini merupakan sebuah tanda yang bagus. Nah, kalau sekarang sih belum naik ya. Tandanya masih kurang bagus berarti. Oke, kalau kita pindah ke time frame 4 jam, di sini mungkin kita bisa menemukan beberapa indikasi menarik. Yang pertama adalah terbentuknya pola triangle di sini. Jadi ini merupakan pola-pola konsolidasi yang mungkin memberikan kita beberapa arti. Yang pertama, tentunya kalau EV marketnya lagi bagus, ya market kripto secara keseluruhan masih bagus, sangat berpotensi untuk EV ini berhasil untuk naik dari level ataupun dari pola triangle di sini. Kalau dia bisa naik mungkin sampai ke 0,25 aja, itu sangat bagus dan sangat berpotensi area trendline ini menjadi area support berikutnya untuk EV. Nah, tapi kabar buruknya adalah EV juga bisa berpotensi untuk drop down, turun ya, bisa sampai ke 0,1. Ataupun kalau dia nggak sampai ke sana, bisa aja turun dikit dulu nih ke area support yang kemarin. Nah, di sini kira-kira di 0,15. Kemudian dia testing lagi ke area trendline. Kalau dia gagal untuk tembus, bisa jadi dia akan kebanting turun teman-teman. Jadi pola seperti ini tuh mirip kayak
bearish flag ya. Jadi polanya itu cenderung kayak bearish flag atau bearish pennant, sorry, bearish pennant. Nah, jadi kurang lebih ini adalah pola continuation untuk kelanjutan penurunan, dan ini sebenarnya nggak terlalu bagus bila mana triangle yang dimaksud ini adalah pola dari bearish pennant. Nah, itu adalah dua peluang yang mungkin terjadi pada EV dalam jangka waktu mungkin beberapa minggu dari sekarang atau beberapa hari dari sekarang. So far, pergerakan saat ini itu masih jauh dari area-area tersebut. Cuman teman-teman bisa perhatikan beberapa area resistance. Seperti kalau EV berhasil break up, mungkin bisa di area 0,2 dolar. Itu adalah good sign. Dan kalau dia berhasil breakdown dari level 0,16, itu bisa jadi tanda yang buruk untuk para holder untuk si EV ini. Nah, gimana kalau dari time frame yang lebih kecil? Kalau kita lihat dari time frame 1 jam, di time frame 1 jam ini EV udah ya masuk ke level atau mendekati level jenuh beli ya. Jadi potensinya sih akan mengalami koreksi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, market ini benar-benar anomali ya. Pergerakan market kripto naik dan turun, teman-teman. Hari ini juga Bitcoin juga sedikit naik, sekitar 5%-an. Nah, sekarang kita dihantui juga dengan kemungkinan kemiripan pola yang terjadi pada Bitcoin seperti di 30 Mei ini. Jadi kita lihat levelnya sudah berada di jenuh beli ya. Kemungkinan memang akan terjadi koreksi pada Bitcoin. Nah, apakah pola yang terjadi di 30 Mei ini juga sama dengan pola yang terjadi saat ini? Nah, kalau sama, kemungkinan EV itu juga sangat berpotensi membuat pola yang sama. Takutnya hal tersebut menjadi kelanjutan penurunan untuk EV. Ya bisa aja EV drop sampai ke level 0,15 seperti yang kita sudah bilang. Dia bisa turun ke area support yang sangat kuat di sana. Kalau dari time frame kecil sih, area support-support kecilnya itu ada di kisaran 0,17. Itu bisa jadi area yang penting juga untuk EV ya. Dan untuk area saat ini ya sementara sih koreksi dulu, teman-teman. Dan mungkin ada beberapa fase yang bisa kita jadikan patokan bila mana EV mampu mempertahankan area di 61,8 di sini ya, di kisaran 0,1794 sampai 0,8 lah, 0,18. Nah, itu tanda yang bagus untuk EV. Jadi let's say memang market saat ini lagi koreksi, ya udah dia turun sampai sini, kemudian dia berhasil naik lagi. Nah, itu tanda yang bagus. Cuman tanda yang buruk adalah ketika dia turun di bawah dari 61,8% untuk Fibonacci-nya. Terus dia akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan, teman-teman. Nah, itu yang tanda yang kurang bagus. Sementara sih kita cuma bisa menunggu EV ini bisa nggak sih bertahan di atas 0,18. Kalau yes, ya bagus untuk EV bisa membuat swing high yang baru. Kalau enggak, ya EV akan terkoreksi turun lagi, teman-teman. Bisa sampai ke level 0,1731 di area support yang pertama, dan yang paling buruk, kemungkinan terburuknya bisa sampai turun ke 0,16 sampai 0,15. Oke, untuk EV sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain, token lain yang mau dianalisa juga boleh, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Karena di sini kita banyak sharing, berbagi informasi seputaran cryptocurrency. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.